Isinya sementara. Iya, kayak konco-konco saya nyiap. Nah, ini kalau boleh tahu menu sementara itu apa aja, boleh kasih tahu. Jadi biar kita nggak lalu keracunan ya loh. Iya, langsung disiapin. Siaga. Kayak contoh. Pak Zainal, ini saya mau pindah kepada Mas Twi ya. Mas Twi, apa yang perlu jenengan lakukan setelah berkoordinasi dengan Pemprov ketika ada melihat bencana? Apa dulu yang dilakukan? Mekanismenya itu apa saja, prosedur-prosedur penyelamatannya? Oke, terima kasih Mas Taufik Monyong. Mas Taufik, Mas Tomo. Jadi gini Mas Tomo, kami sebagai masyarakat ataupun relawan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat, itu saat terjadi bencana, yang perlu kita lakukan adalah kaji cepat. Kaji cepat. Jadi kaji cepat itu artinya kita melihat situasi kebencanaan itu. Korbannya bencana seberapa besar, ringan, sedang. Nah, terus korban manusianya yang meninggal ada apa tidak, yang luka berapa. Identifikasi ya Pak ya? Jadi kita kaji semuanya itu terkait dengan kebutuhan penanganan daripada manusia itu sendiri. Sedangkan dalam bencana itu kan kita tidak boleh pukul rata yang namanya korban itu. Semua ditangani model seperti ini. Semua ditangani model seperti ini itu tidak boleh. Tapi mereka ada yang rentan seperti anak-anak. Terus ada ibu hamil, ada lansia. Jadi penanganannya mereka itu kan beda dengan penanganannya Mas Tomo. Betul. Jadi harus dibedakan. Sehingga kebutuhan dasar daripada manusia itu tercukupi walaupun dalam kondisi bencana. Lalu ketika anggap aja seperti terjadi di Pacet kemarin, itu kan tiba-tiba lalu kondisinya mau malam, kita dengar di radio ikut terlibat panik, lalu kita juga masyarakat itu bingung Pak Zainal, apa sih itu dilakukan, tapi kita perhatian apa Mas untuk mensosialisasikan lalu mengadvokasi mereka, mengevakuasi apa gimana monggo? Oke Pak, jadi yang pertama kali kita lihat bencananya Pak ya, jenis bencananya itu apa Mas, kita aja Mas Tomo ya. Bencananya itu apa? Dalam melakukan satu evakuasi kita harus lihat. Evakuasi yang pertama kita itu harus safety, yang kedua itu kita sendiri yang mengevakuasi jangan sampai menjadi korban. Kalau memang tingkat beratnya seperti itu, artinya kita bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak yang melakukan evakuasi, seperti ada Basarnas, ada SAR dan sebagainya, seperti itu. Sedangkan kami dari Tagana itu pertama melakukan satu pendataan, terus melihat korbannya itu seperti apa. Kita pendampingannya misalnya disampaikan kepada pihak medis, dilaporkan kepada pemerintah setempat. Terus juga kita dampingi keluarga yang terkena korban, itu namanya pendampingan sosial. Jadi pendampingan sosial itu kita mendampingi pihak korban agar psikologisnya itu tidak begitu terguncang. Mas, coba dikenalkan ini properti ini kan cukup banyak. Tadi udah makanannya saya tanya sama Mas Momo sudah disiapkan, tapi kayaknya Mbak gak usah bungkus ya. Jadi saya langsung aja, kalau bungkus anak saya juga kayak gitu ya. Mas Twi, bisa diperkenalkan ketika kita lihat Merapi seperti itu ya, atau di mana lalu di Ijen lah kayaknya kan agak panas dikit. Properti peralatan buat sampean itu apa aja yang perlu dilakukan, kan harus betul-betul safety, lalu nggak sepatu sakarepe ini kan nyonyot Mas. Gimana? Jadi yang namanya Tagana itu Pak ya, kita kembalikan pada tupoksi Tagana itu sendiri. Jadi tugas Tagana itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah distribusi logistik. Artinya logistik itu kan keperluan apa saja yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, aki-aki segone Mbak, larang kok kasir. Yang kedua itu adalah shelter Pak, pengungsian. Kita mendirikan shelter. Kalau sampai terjadi pengungsian, ada evakuasi besar-besaran, itu kita mendirikan satu shelter tempat hunian mereka sementara. Sekarang kalau nggak dibikinkan itu Pak mau menghuni di mana? Dibungkus no. Sehingga Pak Mamuk Mas Zainal dibungkusi. Biasa. Iku ngono lho Pak ya. Lapangan sekolah. Iki jatahe pengungsi kena awak dhewe ya. Iki pancen ngungsi teko mau gak dipakan ya kowe bojoku. Ini sampean Pak. Lagi saya ya. Elvira, tunggu pengungsi selanjutnya ya. Iki kata, iki barokah iki rek ngawur ae. Terus Mas. Lanjutkan ya Mas. Ya, lanjutkan. Jadi yang ketiga Pak ya, shelter tadi gunanya untuk apa?
kita melakukan satu pendataan, pengelompokan per keluarga. Kalau ada yang sakit kan sudah ada rumah sakit lapangan dari pihak medis. Koordinasinya sampai agak cepat ya dengan tempat terkait yang ada di sana, atau nunggu Pak Zainal dulu ngontak rumah sakit terus? Tidak. Tidak. Jadi masing-masing lembaga ataupun dinas yang terkait dengan penanggulangan bencana itu sudah sama koordinatif. Bencana DER, mereka langsung bertindak sesuai dengan tupoksi mereka sendiri-sendiri. Nah kan kami di Tagana, 3 tadi, logistik, shelter, pendampingan sosial. Iya. Biar nggak bias. Iya. Pada posisi tanggap darurat, sesuai dengan amanat undang-undang, ini BPBD yang komandernya. Nah, kita SKPD itu backup, kayak dinas sosial, terus kesehatan, Diknas dan sebagainya membackup. Jadi posisi untuk tanggap darurat itu adalah BPBD yang berperan. Nah, pada saat itu kita bergerak membantu. Nah, tadi disebutkan apa yang dimiliki oleh dinas sosial. Sebenarnya jauh-jauh lagi. Ono backpack, itu alat komunikasi. Alat komunikasi harus ada perahu karet, ada untuk. Maksudnya ojo cedek-cedek iku rada larang masalah alat ngono lho. Iki dapur umum. Ya. Cuma sayangnya shelter itu kan tenda. Tenda pengungsi. Tenda pengungsi. Gede-gede Pak ya. Ada tenda pengungsi, ada tenda untuk keluarga, dan ada tenda untuk dapur umum. Tahan dulu Pak, sebelum tandanya dan nanti saya akan tanya sama Mas Pak Caatmo. Nah, Caai bener to. Aku saking brengosku nang kisor. Ojo anu iki to. Kanca-kanca Jawa Timur mari kene Caatmo arep ngomong sapa dhek sakjane, apa tugase dhek, mbek sapa ae dhek ngomong mbek kerja, ya. Ojo nang dindit, ojo pindah channel, tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan Kare. Cerdas, berkualitas. Datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Menarik perhatian dan mengundang orang lain untuk beraksi. Sebagai citra burung flamingo yang membawa cahaya kehangatan. Ini seperti semangat Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat Jawa Timur, ikuti Jawa Timur bersolawat bersama Baitul Muslimin Indonesia dan PDI Perjuangan akan dilaksanakan di tiap-tiap kabupaten dan kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ajarane gak cuma cangkruan, ajarane gak cuma cangkruan, ajarane gak cuma cangkruan. Opore gak cuma cangkruan. Ketemu maneh karo aku Cak Tomo Tobek Monyong nang acara Gak Cuma Cangkruan. Siapa kita? Indonesia. Sing semangat. Siapa kita? Indonesia. Luar biasa. Iku kompensasi sego iki. Ketimbang aku tempeleng itu tuh jopo metode kabeh ra iku gitu. Hah, kon anu iki. Kon gorong ketemu Pak iki ya. Kon mbok kira pawang udan. Tak kira pawang udan, lah modele pawang udan. Pak Atmo Triyono iki ketua Kampung Siaga. Ketua Kampung Siaga. Nah, iku sing ate-ate kono. Nah, apa iku? Nyun sewu, Pak. Kon ngerti Siaga, Kampung Siaga? Makane aku teteko. Pak Atmo iki salah satu sing nganter nek wong nglairno. Siaga iki Pak iki. Salah. Salah. Ayo Pak Atmo, ayo Pak. Monggo Pak. Siaga bencana ya, kita membentuk kampung siaga
itu adalah model penanganan bencana berbasis masyarakat. Basis masyarakat. Jadi kita menggali potensi masyarakat yang ada, itu bagaimana cara kita menangani ketika ada bencana. Dan kami sudah dilatih oleh Dinas Sosial, itu kita penanganan sebelum ada bencana, ketika ada tanda-tanda, kemudian ketika bencana itu berlangsung, dan pasca bencananya juga kita sudah dilatih. Anggotane panjenengan niku tiang pundi mawon Pak? Napa teng tiang Sukapura mawon napa sampai sak Kabupaten Probolinggo? Sebenarnya kampung siaga bencana itu dapat dibentuk kampung mawon di tiap-tiap kampung. Jadi agar lebih mendekatkan dan melatih keterampilan masyarakat setempat untuk menangani bencana. Omong-omong sampean pun dilatih nopo mijet, nopo sanes nggih? Salah satunya mijet. Mijet. Nah, lho iya nek kono sing keselio. Tipe lan logor. Kita dilatih. Kita mendata. Contohnya yang sudah kami alami ketika terjadi letusan Gunung Bromo. Iya, yang kemarin ya. Erupsi setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Nah, itu ketika terjadi letusan